Terus dia mau laporin ke polisi. Ada yang suka, ada yang enggak. Kadang kan ada yang komen juga akhir zaman lah ini. Mau dilaporin KPAI atau lain-lain. Halo guys, jadi ini YouTube pertama kali gua bikin YouTube lagi karena YouTube gua ya diambil orang kan. Ya, ada orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab dan dia tidak memikirkan gimana prosesnya Bang Yanwar dari dulu gitu, dari dari nol kayak gimana. Benar. Ya tapi nggak bisa, ini juga kita harus bisa move on. Makanya gue bikin channel baru yang konsepnya gue udah nggak 18 plus nih. Ya. Jadi gitu ya, kayak kalau 18 plus terlalu yang gimana gitu kan. Jadi abang nanti apa? Larinya yang santai aja, ngobrol-ngobrol santai sama orang-orang gila gitu kan. Sama orang-orang ya, pokoknya bebas gitu. Bebas ngobrol santai, yang penting ada isinya gitu kan. Yang ntar gue tanya-tanya lu dan lain-lain. Oke, pokoknya ini konten pertama gue podcast, kita ngobrol santai, nokip nongkrong kita bersama. Oh, siap. Udah pernah nokip belum? Hah? Udah pernah nokip belum? Nongkrong kita bersama. Ayo Bel, Iya. nanti malam ya. Nanti malam. Oke, jadi gue lagi bersama Ari Penemus. Ari Penemus. Nah, konten pertama bareng Ari Penemus. Ari Penemus ini adalah salah satu influencer terbesar di Asia Tenggara. YouTuber terbesar, bucin yang Amin. Yang udah terkenal di Amerika Serikat kemarin. Di Bang. Zimbabwe. Kedapan apa sih? Yang orang India itu loh. Iya. Bangladesh. Negaranya udah bangkrut. Ya kira-kira begitu. Pokoknya Ari Penemus ini adalah orang hebat juga yang gua patut untuk ya kita ngobrol banyak lah sama Ari Penemus. Apa yang mau diambil dari gua gitu kan? Ya pokoknya di sini ngobrol santai ya. Yang intinya ya nggak ada intinya sebenarnya. Jadi ngobrol santai aja. Oke Ri, gimana kabar lo? Ya alhamdulillah Bang. Alhamdulillah baik. Ya. Abang gimana kabarnya? By the way, gue kemarin ini udah lama, sekitar 7 tahun ya kita nggak ketemu ya. Lumayan. Itu bukan waktu yang dekat Bang. Bukan waktu yang sebentar ya, lama ya. Iya lama itu. Jadi emang gue udah lama nggak ketemu, makanya gue ketemu Ari, sengaja gue jauh-jauh dari Ciledug ya kan. Dari Ciledug ke sini, soalnya kita LDR. Anjir, enggak gitu ya, enggak gitu konsepnya. Ini kita sambil ngopi aja. Sambil ngopi Bang. Kan kita apa namanya? Nongkip. Nongkrong kita bersama. Gitu. Oke. Nongkip. Nah, ada lagi nih Bang. Apa tuh? Nonton jangan di skip. Oh iya. Itu Bang. Nongkip bener-bener, ntar gue catat lah. Biar gak lupa. Nonton jangan di skip ya. Ya, nongkip. Nonton jangan di skip. Oke? Oke, pertanyaan pertama nih, Ari. Ada pertanyaannya nih? Ada dong, masa ya begini doang kan? Iya, boleh. Kan Ari kan udah bintang tamu gua nih guys. Kalau kata Raffi Ahmad, kenapa bintang tamu kan? Ya kan menghadirkan bintang ya kan, berarti kan lu bintangnya ya kan? Iya. Berarti gua di sini langitnya. Oh langit. Langitnya. Oh ya. Jadi nanti gua ketemu bintang-bintang dan gua langitnya. Gitu. Tetap nggak mau kalah gua. Ya, pokoknya Bang harus di atas Bang. Nggak bisa Bang. Ya oke. Jadi gua mau nanya seputar konten YouTube lu sekarang. Dan sebelum jauh ke situ, dulu kan Ari Penemus ini juga kan penghuni Sudirman juga. Iya, nah, Sudirman. Pas lagi viral banget Sudirman itu kan viral banget tuh. Kenapa lu nggak ada di situ saat itu? Kan lagi viral-viralnya, lagi rame-ramenya, lu malah kabur. Malah ngumpet. Nah. Gua di situ sebenarnya gini Bang. Pas lagi ramenya tuh ya. Iya. Jadi pas lagi rame-rame apa ya, bener-bener rame banget. Nggak ada tempat buat konten lagi gitu. Sedangkan kan gua fokusnya konten sama pacar gua gitu kan, fokus bucin lah gitu. Iya, by the way kontennya Ari ini emang bucin ya. Bucin. Nah, terus setiap gua ke Sudirman, gua cari tempat malah kayak susah untuk cari tempat gitu. Terlalu rame. Terlalu rame, benar. Boleh diceritain nggak sih sebelumnya Sudirman tuh kayak gimana? Kan lu kan salah satu penghuni lama juga di Sudirman kan? Boleh lu ceritain nggak maksudnya sebelum viral ini Sudirman kayak gimana keadaannya, terus tempatnya kayak gimana? Ya mungkin teman-teman kan belum tahu juga kan? Ya benar. Dulu tuh gini,
pas pertama kali gue nyampe Sudirman itu ya ada ini juga, dia lagi ngonten ya kan ya. Oh iya. Sama Ambet, sama Januar, sama Adam, iya. Sama yang lain-lain. Dulunya Ari kontennya di Jogja. Benar, di Jogja. Terus ke Jakarta. Gitu. Jakarta. Nah dulu tuh kontennya gue itu bukan bucin kan, kayak random gitu ya. Random, prank ya. Di Sudirman ini kayak enak banget gitu buat tempat kayak apa ya? Bikin konten buat nyantai gitu. Pokoknya enak lah suasananya di Sudirman tuh pertamanya adem. Pokoknya enak. Rame, nggak terlalu sepi. Pas lah. Pas sedang gitu buat nyantai gitu, enak juga gitu. Cuman ketika pas saat viral di situ ya karena terlalu rame gitu rame banget sih. Ya. Dan pas viral juga lu juga lagi udah fokus bukan di random konten lu kan. Bucin. Udah dibucin. Jadi emang butuh keseriusan kan. Benar. Berarti lu bikin konten bucin tuh pas kapan tuh? Ya, udah 3 bulan ke belakang ya? 3 bulan sekitar 4 bulan ke belakang ya? 3 bulan ke belakang atau 4 bulan gitu? Iya, 4 bulan ke belakang lah kayak sebelum viral itu juga udah bikin bucin ya? Ya udah. Nah pas viral, lu butuh fokus lah untuk bikin bucin ya. Jadi kalau di Sudirman kan terlalu ramai tempatnya, jadi nggak terlalu fokus, noise ya. Terus kalau lu kan bikin bucin tuh ya, konten lu sebenarnya tuh settingan apa sih? Ya kan, gue juga nanya, maksudnya sebenarnya ya kan? Ya namanya juga konten kreator ya. Iya. Nah, kan apa ya buat teman-teman juga nih? Ya kan biar teman-teman tahu kan. Benar. Jadi gini, tidak semuanya konten kreator itu settingan dan tidak semua konten kreator itu real. Ya. Ya kan? Nah, jadi jangan ngira ini podcast gue juga sudah ini ya lagi kali settingan. Nah iya, ini enggak, ini tidak ada konsep atau apa ya, langsung kita gas gitu. Terus. Jadi untuk konten kita, kalau untuk soal bucin, kayak bucin itu juga ada, ya ada di konsepnya juga, ada yang real juga bang gitu. Berarti emang nggak sepenuhnya real banget juga ya kan? Iya bang. Soalnya intinya entertainment. Nah entertainment, hiburan aja sih. Soalnya kan banyak sih kayak buat ngeprank pacar lah apa segala macam. Kadang kita mau real gitu, cuman kita ketahuan jahilnya dilanjutin lah gitu. Ngerti nggak? Oh gitu ya. Gitu. Jadi masih ya boleh dibilang apa ya? Ya entertainment sih, tujuannya menghibur ya, tapi nggak semua yang settingan banget, enggak. Ada yang real juga ya. Jangan apa ya, pokoknya kalian itu jangan ngelihat dari videonya dan sampulnya gitu. Jadi ketika melihat ini settingan, itu belum tentu gitu. Jadi buat kalian yang merasa terhibur dengan konten-konten itu, konten kreator atau segala macam, cukup hargai walaupun itu bukan real atau apa. Dia itu hanya ingin menghibur gitu aja sih. Karena mereka itu hidupnya di entertainment gitu. Yang emang tugas mereka emang ingin menghibur kalian aja. Benar. Gitu kan. Oke, sudah ada banyak pertanyaan juga kan. Kita akhiri juga ya. Sebenarnya gue pengen banyak ngobrol sebenarnya sama Ari nih kan. Gak apa-apa bang, ayo. Iya. Jadi konten gue kan sempat konten 18 plus juga ya. Menurut lu konten 18 plus tuh kayak gimana sih maksudnya? Pandangan lu konten 18 plus tuh kayak gimana gitu? Kan gue sempat 18 plus juga ya. Pandangan lu sama pandangan gue kan mungkin berbeda. Kalau menurut pandangan gue sih, jujur gue sendiri sih kayak kurang gimana ngelihatnya gitu. Tapi kan penglihatannya orang itu berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak. Kadang kan ada yang komen juga akhir zaman lah ini, kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk orang yang dia suka, part selanjutnya bang, gitu. Nonton sampai habis. Nonton sampai habis. Sambil apa? Iya nonton sambil ini kali ya, enggak sambil nyantai lah sambil ngopi ya. Tapi jarang sih kalau orang nonton 18 plus sambil ngopi jarang. Rata-rata yang paling nggak matiin lampu di kamar sambil megang ini kopi, rokok gitu. Kalau gua kan udah pernah terjun juga kan 18 plus ya. Jadi yang lu bilang juga benar sih, maksudnya beda pandangan juga ya. Ada yang suka banget ya kan, ada yang benar-benar nungguin konten kita, ya kan? Ada yang benar-benar hate comment. Benar ya. Apalagi emang udah viral ya. Kalau udah viral tuh hate comment lebih banyak. Karena kita nggak pungkiri juga karena kita di Indonesia, bukan di luar negeri. Jadi yang masih budaya kental banget Islamik lah ya kan.
Tapi pada intinya kita sebenarnya mau menghibur aja gitu kan. Nah sudut pandang kalian ya kayak gimana ya, pasti juga kalian juga berbeda-beda. Iya, kadang gini bang, mungkin dari penonton gitu ya, yang menonton 18 plus gitu. Iya, iya. Kadang mereka tuh ngiranya setelah bikin video itu, pasti setelah bikin video itu gini-gini, gitu. Padahal kan sebenarnya ada orang di balik kamera, gitu. Iya, ada banyak. Ada yang jagain juga kamera gitu. Bukan satu orang doang lagi, 3 orang atau 4 orang di belakang kamera kan kita juga nggak kasih tahu sampai situ gitu kan. Ya itu makanya lagi-lagi cara berpikir kalian aja yang mungkin berbeda-beda gitu. Iya. Ya paling penting berpikir positif aja sih bang. Positif. Gitu. Bukan positif yang apanya nih? Maksudnya gini bukan positifnya kan? Bukan bang, berpikir positif. Berpikirnya gitu. Maksudnya gini, jangan dianggap kayak orang brengsek banget gitu loh bang. Iya. Kayak gitu. Kadang kalian juga nggak tahu ada sisi baik kita loh yang kalian nggak tahu gitu. Kadang serba salah sih kita hidup di sini juga ya. Maksudnya kadang kalau misalkan kita berbuat baik terus kita publish disangka ria. Benar. Kalau kita nggak berbuat baik kita kagak publish ditanyakan, lu udah berbuat baik apa? Orang-orang nggak pernah kelihatan gitu kan. Jadi serba salah. Benar. Gitu. Jadi kayak untuk konten-konten berbagi gitu. Ya. Kalian gimana ya? Disangka ria. Disangka ria gitu. Bener. Upload yang berbagi disangka ria, terus harus upload seperti apa gitu? Apa kayak kejahatan atau? Nggak mungkin juga. Kan nggak mungkin. Lu gitu. Nyuri terus lu kamerain. Jadi parah kan? Jadi parah itu. Iya kayak gitu. Terus saat ini lo masih bikin konten sama pacar lo, bucin gitu ya? Iya, bucin. Tapi bakal arah ke 18 plus lagi nggak? Kira-kira ke depannya? Soalnya gini, kalau untuk 18 plus itu kayak kan kita berusaha untuk menghibur dan kita juga ingin untuk nyambung hidup juga kan bang. Maksudnya yang terbaik lah. Yang terbaik gitu. Maksudnya gini, kalau untuk 18 plus emang oke lah gitu. Cuman dolar kuning bang gitu. Oh dolar kuning. Kalau boleh tahu emang pendapatan lu di YouTube tuh seberapa sih? Mungkin teman-teman boleh, saya pengen tahu juga gitu. Buat teman-teman ya, kalau untuk pendapatan YouTube itu tergantung viewers, berarti enggak. Nah kayak gitu. Jadi kan banyak nih kayak cuma karena AdSense sampai bikin konten seperti itu ini segala macam. Itu tidak seberapa sebenarnya. Tidak seberapa. Nah, cuma boleh jelasin nggak tuh kira-kira maksudnya pendapatan YouTube tuh kan orang ngiranya YouTuber itu penghasilan gede. Ya kan? Coba jelasin kayak gimana. Itu sebenarnya nggak begitu besar teman-teman, dan di situ juga kayak gimana ya? Ya, susah banget bang jelasinnya. Padang banget gitu. Soalnya gini teman-teman. Mungkin ada konten kreator nih yang nonton dari kalian ya. Pasti itu merasakan rasanya pahit gitu. Yang pasti. Yang hidup di dua alam lah. Dua alam. Yang dalam. Iya. Iya, jadi sebenarnya kalau kayak konten kreator yang nanggung ya, bahasanya konten kreator yang nanggung kayak kita gitu kan ya, penghasilannya masih nggak ada seberapanya ya. Benar. Kecil banget. Kayak view, gua ngambil contoh gini deh, view 1 jam baru upload misalkan 1000, 1 jam upload 1000 yang nonton. Itu kecil banget sih. Benar. Pendapatannya. Kecuali 1 jam udah ratusan ribu yang nonton. Nah itu dolarnya kenceng. Kalau kayak 1 jam 1000 atau 1 hari 1000, ya 0,001 dolar ya kan? Nah, gitu. Jadi ya pas gue terjun di YouTube aja ya penghasilan gue cuma dari endorse yang besarnya. Kalau AdSense kecil. Dari endorse yang lumayan lah. Yang lumayan. Dan juga untuk konten berbagi itu sebenarnya nggak seberapa dibanding dia berbagi. Contoh kayak Mbak Embong. Kan kemarin kan disangka begini kan karena AdSense. Sedangkan dia mengeluarkan untuk beli rumah 1 video untuk buat konten dia, nggak mungkin itu, nggak cukup buat beli rumah, nggak cukup. Ya jadi kita harus selalu ngambil positifnya aja. Benar, ambil sisi baiknya aja gitu buat contoh gitu. Kalau yang nggak baik ya jangan diikuti. Jangan diikutin kayak gitu. Nah terus konten lu kan di YouTube kan bucin gitu kan. Kira-kira lu bakal ada perubahan buat
rubah konten nggak ke depannya gitu? Ke depannya ya. Atau terus bucin atau apa? Belum tahu juga sih bang. Masih ngejalanin aja dulu. Jalanin aja sekarang. dulu gitu. Gimana prosesnya, nanti jalannya gimana gitu. Kita soalnya tidak bisa menerawang gitu ke depannya bakal seperti bukan apa. Barara kan lu? Hah? Bukan Barara kan? Bukan Gus Samsudin bukan. Tenang. Tenang. Mukanya imutnya juga anjing. So imut bangke. So asik bang. Aduh. Iya imut sih sebenarnya dia. Ya imut sih. Ya kumis tipis. Karena udah besar aja jadi amit gitu kan. Aduh. Dulunya imut. Oke. Terus apalagi ya? Gue pengen tanya ini aja sih. Nah, YouTube udah tuh. Sebenarnya lu sibuknya apa aja sih selain YouTube? Gue selain YouTube ya kayak ya upload di TikTok juga bang. Oh TikTok. TikTok kontennya apa? Kontennya ya random sih. Random. Nggak begitu satu tema nggak. Bucin juga sama. Ada bucinnya, ada juga lucu-lucuan juga ada gitu. Nah, lu terjun ke YouTube itu kan pasti ada head comment gitu kan. Ada yang benar-benar mengkritisi konten-konten lu, terus ada yang benar-benar ini konten apaan sih anjing gitu kan. Ada yang mau dilaporin KPAI atau lain-lain lah. Gue kan pernah tuh dapet kayak gitu. Nah, tanggapan lu kayak gimana nih mengenai head comment yang seperti itu ya? Pernah ada di lu gitu. Kalau gue sih dapetnya gini doang bang. Pertama kali bikin YouTube, sumpah. Gue kan jamet banget dulu ya. Iya bang, rambut gue pirang ya kan, gak jelas. Iya. Ini di Jogja ya? Ya di Jogja tuh pertama kali upload tuh kan. Komenannya bukan support ya kan. Setidaknya gini, apa ya buat yang nonton, setidaknya kalian nih kalau tidak bisa merangkul, setidaknya jangan nendang gitu, ngerti nggak? Oke. Kalau nggak support, setidaknya jangan menjatuhkan. Nah, gitu maksudnya. Masa gue dibilang kayak tukang sapu masjid? Aduh iya bang. Serius? Apaan sih tukang sapu masjid gitu, banyak gaya gitu bang. Marbot dong lu. Terus nggak beda ya? Nggak beda bang. Kalau marbot masih terhormat lah. Tapi kalau semua pekerjaan itu terhormat sih. Terhormat. terus dibilang kata banyak lah yang ini ada gitu anjing. Nggak apa-apa. Pokoknya malah diituin sama YouTube. Ya kan kita noki. Oh siap. terus banyak lah pokoknya yang dikata-katain. Terus gue ini bang juga bang bucin sama pacar gue nih yang saya itu banyak nih di TikTok, di YouTube yang komen gitu. Yang komen gimana? Ada head comment banget gak yang bener-bener sampai lu nyesek ke hati lu gitu kan? Ada bang. Coba. Gini. Soalnya ini banyak kayak sampai gua ngobrol serius nih sama Cisea, sama pacar gua ngobrol serius di situ. Gara-gara komenan gitu. Terus? Gua upload di YouTube pertamanya. Ada tuh yang di short tembus 1 juta kan? Di short video? Yang nonton di YouTube? Di YouTube. Iya. Wih, terus? Nah, yang komen itu pada ngejelekin gua semua. Karena? Sumpah. Karena apa? Karena gini, kayak ceweknya buta ya? Kayak seakan-akan gua gak pantas dapet cewek cantik bang. Sumpah loh. Ceweknya buta ya? Terus ada yang komen, bang, pakai pelet apa gitu? Iya. Pakai pelet apa bang? Gitu. Terus pas saya live DJ, saya nggak nyadar kalau lagi kena pelet, dia bilang gitu. Terus di TikTok, pokoknya yang di YouTube itu yang tembus 1 juta viewers, komenannya itu pada ngejelekin gue lah gitu intinya. Kayak nggak terima gue dapet cewek cantik gitu. Iya. Nah terus tanggapan lu gimana nih mengenai head comment kayak gitu? Yang udah bener-bener lu nyesek kayak lu udah masuk ke hati dah itu ya. Karena udah bukan lagi head comment biasa, karena itu udah fisik juga kan. Benar, iya, fisik. Itu udah body language yang benar-benar lu. Nah, terus tanggapan lu kayak gimana nih? Tanggapan gue gini. Jadi buat kalian nih yang mungkin ya karena gua dulu juga begitu bang. Kayak nggak terima ngeliat anjing cowoknya ganteng, cowoknya cowoknya jelek
cowoknya ganteng banget, masa gua nggak bisa gitu. Kayak anjing banget orang kayak gitu, emang kayak gitu dulu gitu. Tapi buat kalian nih, jadi jangan begitu. Jangan begitu. Karena nggak enak gua, masa gua sampai berdebat sama cewek gua. Yang lu kamu nggak pakai pelek kan gitu. Kenapa komenannya pada gitu? Dia bilang gitu. Tapi serius sampai lu berarti kan lu mendalami banget komen-komen kayak gitu gitu kan. Kalau gue pribadi kan gue juga sempat juga dulu ya, zaman dulu ya pas gue yang konten baper tuh. Ada cewek cantik juga kan. Judulnya waktu itu yang sama Agnes. Itu cewek yang cakep banget tuh, emang gue akuin kan. Kayak model lah kan. Nah gue disuruh bikin part 2, part 3 gitu kan. Terus suruh jadian, berjadian. Nah terus, Bang, kalau lu sampai putus, gua santet online lu, Bang. Santet online, Ji. Nah, ada transfer pulsa lah. Iya, gue pengennya kan transfer gitu kan ke rekening, gitu kan, jangan transfer yang aneh-aneh gitu kan. Nah kalau kayak gitu-gitu kan, gue sempat dulu ya awal-awal gue nggak YouTube kan, gue juga, wih gila nih sampai segininya gitu kan. Head comment, oh ternyata emang kayak gini. Terus gue pelajari lagi, ya udah, gue diemin aja. Karena itu benar-benar yang cuma kayak ngomong doang gitu kan. Nah, tapi kalau dari sisi lu kan, lu tadi gue lihat, gue dengar juga kan, kayak udah mendalami banget sampai berantem sama cewek lu kan. Nggak berantem sih Bang, cuma kayak berdebat dikit, bertanya-tanya gitu. Iya, itu kan berarti kan ada terlalu dalam juga kan, lu menyikapi head comment itu kan. Nah, terus tanggapan lu nih setelah lu udah berjalan banyak juga head comment lagi kan, kayak lama-lama biasa nggak sih? Biasa, malahan pertamanya nih, untuk pertama gue hapus, ngerti nggak? Komenan, Bang, lu pakai pelet apaan? Gua hapus. Itu pertama. Tapi pas kesini saking banyaknya, bodoh amat lah, gitu kan. Gua kalau mikirin omongan orang, kapan gua jalan kan? Nggak ada habisnya. Gitu. Iya. Karena gue juga pernah juga tuh ya kan, gue di TikTok juga kan, gue di TikTok, di Instagram, waktu gue bikin sama Jeje juga. Itu head comment banyak banget, Rik. Banyak banget gitu kan. Gue kalau ngebacain itu gue bakal stres sendiri. Makanya gue udah lebih baik gue diemin aja, gue skip aja, gue nggak pernah lihat komen itu. Gitu. Kalau gue iseng emang gue buka tuh, ya udahlah kayak gitu doang. Itu kan mau kita apain lagi? Iya benar. Iya. Mau kita apain lagi? Nah itu mengenai head comment, berarti sekarang lu udah nggak terlalu pusing sama head comment itu kan? Enggak, malahan pernah tuh Bang, panjang lebar kayak ngejelekin gua tuh. Terus? Malah gua sematkan. Iya, gua sematkan, gua pin komenannya. Ya banyak sih orang baik gitu, maksudnya yang ngebela gitu. Sebenarnya bukan butuh belaan sih, maksudnya yang gua sematkan, yang gua pin itu sebagai contoh gitu, ngerti gak? Jangan mengikuti seperti ini gitu loh. Omongannya ya. Karena ya emang netizen Indonesia yang kayak gitu, kritis sih. Tapi yang bersyukurnya kita kadang dengan adanya mereka kita bisa jadi besar nih. Benar, ya. Karena kalau misalkan secara tidak langsung mereka komentar kayak gitu, mereka memperhatikan kita intinya. Dan ada sih yang komen-komen yang head comment justru malah membangun kita jadi lebih baik lagi. Iya benar. Ada head comment gitu kan. Tapi oh iya ya. Kayak misalkan gue dulu di komen terus masalah apa? Yang gue bikin TikTok gue cuman pakai sendal doang, di komen terus. Tapi kan lama-lama kesini sininya, oh iya benar juga ya, kayak agak kurang pas nih gue kalau misalkan bikin konten pakai sendal. Iya, itu maksudnya saran lah. Iya, karena kayak gitu-gitu kan ada sisi positifnya juga yang kita harus ambil gitu kan. Nah, kan ada teman kita juga nih yang 18 plus kontennya kan. Kita sebut aja Muhammad Sadam lah. Sadam kalau nonton ya. Nonton Bang. Gak nonton tapi lu. Nah, mengenai kemarin kan sempat viral juga tuh. Karena yang bikin sama dia itu viral banget. Viral banget itu. Viral banget. Viral kita. Kita aja dulu ya kan. Nokip. Iya, Nokip. Kita Nokip ya. Iya, bareng-bareng. Nah. Yang sempat viral banget tuh Muhammad Sadam bikin sama JJ dengan konten 18 plusnya dia, terus sampai Sadam juga down juga kan, dan ya kan. Menurut lu tanggapan lu kayak gimana? Yang viral itu ya. Yang viral. Kalau menurut gua gini, teman-teman ya mungkin ada pasti sih kalian kalau kalian nonton pasti tahu dong yang viral kemarin itu seperti ya, apa yang Sudirman yang Citayam Fashion Week itu kan. Nah, kalau menurut gua itu sebenarnya nggak ada hubungannya sih, karena netizen aja.
JJ viral nih, viral. Ya udah kalian mau support ya silakan support, tapi jangan membawa yang sudah selesai, ngerti nggak? Kan itu konten Muhammad Saddam sama JJ itu kan sebelum viral. Lama banget. Jangan apa sebelum viral gitu. Sebelum viral. Jadi jangan dikaitkan dengan hal itu. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sih. Nggak ada. Ya. Jadi buat kesian juga gitu Bang Saddam ya kan. Sampai dia gimana kayak mau down banget sampai mau di report. Nah, karena itu nge-report akun YouTube gitu-gitu kan, mau diancam ke KPAI dan lain-lain. Padahal sebenarnya yang tadi kita bilang tujuannya sebenarnya untuk entertainment aja, untuk menghibur. Selepas dari situ kita nggak ngelakuin apa-apa. Benar. Dan itu juga kontennya apa? Di Sudirman, di tempat umum. Tidak ada kita melakukan hal senonoh yang nggak jelas apa enggak. Dan itu pun ada persetujuannya dari si ceweknya, ya kan? Kecuali kalau memang ceweknya nggak merasa dirugikan atas hal itu, ya kan, merasa dilecehkan, dan dia laporkan, baru ya namanya itu, berarti nggak benar. Tapi selagi si ceweknya emang oke dan maksudnya tidak merasa dilecehkan, harusnya fine-fine aja. Ya mungkin sebenarnya juga penonton di YouTube ya bagus juga sih mengkritisi kita, ya kan, secara tidak langsung. Oh iya, berarti kita jangan terlalu bikin yang terlalu vulgar gitu. Ada baiknya juga sebetulnya, plus minus sih sebenarnya. Cuma gini nih Bang, kayak kan itu kan klarifikasi kan yang Saddam sama JJ. Tapi di situ gua lihat komenannya pada nggak terima gitu, ngerti nggak? Tetap ya. Tetap apa ya? Mungkin kadang nggak tahu gitu betapa perjuangan banget sih dalam dibalik proses itu semua, kayak membangun channel ini segala macam. Terus kalian tiba-tiba mau nge-report lah gitu, sampai diarsipkan tuh video semua. Iya. Ya lagi-lagi gitu sih, kadang kita berbuat baik aja ada orang yang nggak suka sama kita. Gitu kan, apalagi kita berbuat yang nggak kurang baik gitu kan, gampang banget dijatuhinnya kan. Jangankan kita, malaikat nabi pun ada yang membenci. Iya, itu dia. Nah, selepas dari itu, gimana tanggapan Ari Penumus tentang Citayam Fashion Week yang viral kemarin? Kalau menurut gue sih fan-fan aja sih Bang. Fan-fan aja. Terus kenapa lu tidak hadir di situ? Nah, gitu. Nah, gini Bang, gue jelasin. Gue gini, mungkin ya kan. Soalnya gini teman-teman, gue itu di Sudirman itu banyak banget kan teman-teman kita kan. Tiap malam kita nongkrong, tiap malam kita bareng konten ini segala macam. Ya, dan Ari Penumus ini juga salah satu konten kreator yang lama juga di Sudirman gitu ya. Karena banyak banget konten kreator dadakan di Sudirman kan pas lagi viral. Benar. Sekarang yang udah turun, kabur mereka, udah nggak ada lagi di situ. Cuma karena ingin viral aja, pengen naik juga. Pengen naik gitu. Nah terus tadi. Nah kalau gue gini Bang. Mungkin ada dari teman-teman mungkin nyangka gua gini apa ya, kok Ari menjauh, kok Ari ngumpet atau apa segala macem. Itu sebenarnya karena nggak ada tempat aja sih Bang buat konten. Iya, susah gitu, susah karena lebih banget kan. Jangankan lu, orang gua selalu update sama anak-anak. Kita juga ada teman anak-anak Lombok yang sholawat gitu kan. Dia selalu chat gua, selalu update. Gimana di Sudirman udah mulai sepi belum? Karena mereka pengen bikin itu juga agak susah karena bakal noise banget kan di situ kan posisinya kan terlalu rame. Kan nggak mungkin juga kalau lagi sholawatannya lewat orang gitu kan. Jadi kayak feel-nya kurang dapet gitu. Iya, kalau yang gua nilai sih sebenarnya oke-oke aja sih, kayak buat hiburan, buat tempat nongkrong di sana. Cuman yang nggak enak dipandang itu kayak berantem terus, nanti nggak di sana. Ada aja konflik ya. Maksudnya kayak gue pernah sering banget gara-gara apa? Dia ngeliatin ngeliatin doang dia. Dia lewat kan ngeliatin, tiba-tiba nggak terima katanya dia. Akhirnya berantem loh di ini Bang. Langsung ribut di situ. Cewek padahal sama cewek Bang. Oh iya tahu tuh. Kayaknya pernah lihat gua itu. Ya emang karena gini ya, karena posisinya di situ kan terlalu ramai dan orang dari mana aja dan di mana aja datang ke situ tumpah ruah ya. Yang notabene kita juga nggak tahu nih orang dari mana terus habis ngapain dan lain-lain gitu kan. Jadi tiba-tiba ada yang tadi lo bilang, kadang lihat-lihatan doang jadi ribut ujung-ujungnya kan. Kan kita nggak tahu itu orang lagi habis ngapain jadi emosi segala macam kan.
Ya maksud gue banyak orang-orang yang anak-anak muda ya, anak muda yang berkreativitas di Sudirman dengan fashionnya dia, outfit dan lain-lain, itu menurut gue positif banget sih. Keren dibanding ya tanda kutip yang viral yang kemarin yang sebelum dari Sudirman, atau kan yang yang bawa-bawa samurai dan lain-lain itu tahu kan. Ya itu viral-viral yang menurut gue yang kurang positif ya. Benar. Karena banyak banget yang ngikutin, sempat viral juga di situ kan, gara-gara konten itu. Jadi banyak lagi tawuran-tawuran. Berarti kan itu suatu bukan yang positif, malah negatif gitu ya kan. Nah, kalau Citai Fashion Week ini kan menurutku positif banget. Anak muda sekarang berani berkreasi ya kan, dengan fashionnya dia, ciri khasnya dia. Tanpa gengsi, apa adanya gitu, percaya diri. Benar ya kan? Bikin konten, ide-ide baru dan lain-lain. Menurut gue itu bagus banget. Ya kan? Nah, terus menurut pendapat lo nih, sekarang kan udah mulai sepi nih kan? Iya. Pendapat lu gimana? Dari Sudirman, Citai Fashion Week. Mungkin itu sepi ya karena ini sih bang, mungkin karena tidak bisa menjaga waktu gitu kan sampai ada yang tidur di Sudirman. Nah gitu mungkin. Salah satunya. Iya maksudnya buat biar bisa dia belajar kan, banyak masih anak-anak belajar gitu. Jadi ya enak sih kalau untuk sekarang. Jadi kalau menurut gue sih ya karena banyak orang juga yang nggak suka sama Sudirman itu kan. Kemudian ada orang-orang wilayah yang nggak tahu Sudirman seperti apa, kayak banyak hate comment juga. Itu jalan raya loh, kok kenapa dipakai buat catwalk? Nah iya. Padahal kan orang-orang yang, maksud gue orang-orang wilayah yang nggak tahu Sudirman kayak gimana, belum pernah ke situ, tapi udah menjudge bahwa itu jalan raya. Padahal itu adalah jalan buntu. Jalan buntu itu. Yang orang datang ke situ ada tujuan, ke stasiun sama ke hotel, udah, ya kan? Ke kafe. Selebihnya udah itu bukan jalan umum. Itu kan orang-orang itu kan nggak tahu. Tapi asal hate comment aja. Karena orang yang belum pernah ke situ tiba-tiba udah menjudge aja. Itu jalan raya, ngapain pakai catwalk? Rame komen kayak gitu. Orang-orang Indonesia kan ikutan, kan? bikin satu, ikut semua ya kan, tujuan raya gini. Akhirnya dari Pemprov pusat dan lain-lain setuju lah untuk Citai Fashion Week dibubarin karena head comment itu, gitu kan. Padahal orang itu nggak tahu kalau misalkan Sudirman itu bahwasanya bukan jalan raya, bukan jalan umum dan jalan raya. Itu sebenarnya kalau ada mobil, ada motor, kayak contoh motor lah, ya udah mentok sampai situ, parkir, nggak ada jalan lurusnya lagi. Itu kereta, jalan kereta ya, stasiun. Orang-orang yang jalan ke situ yang gue bilang tadi ada orang-orang yang punya tujuan ke hotel sama stasiun, udah ke kafe, udah selesai. Sama orang yang datang buat nonton cewek. Iya. Kayak nongkrong juga, nyantai gitu. Tuh. Terus kalau abang gimana nih untuk kedepannya nih, untuk kelanjutannya? Gua nanya balik nih, terus ditanya ya kan? Ya kan lu bintang tamu gua, lu bintangnya. Iya, gua tamunya. Gua tamu bang. Oh iya. Gua tamu. Oh, gitu. Jadi boleh lah sebagai tamu gitu bertanya ke tuan rumah gitu kan? Ya kalau gua ya banyak masalah lah yang gua hadapi saat ini. Cuma kan gua kalau nggak mungkin juga gua larut dari masalah itu kan. Kalau gue ngelarut dari masalah itu aja nggak bakal habisnya. Jadi ya gue harus coba gimana nih, gue harus bisa bangkit. Itu dong yang gue pikirin, gimana gue harus bisa bangkit dan lain-lain. Udahlah coba bikin dulu urusan gue bakal gimana nanti aja. Yang penting gue dicoba dulu, gue udah berusaha dulu gitu. Benar. Ya kan? Ya intinya buat kalian teman-teman jangan lupa di support lah Bang Januari ini. Support terus pokoknya. Tapi ini pas lu nge-YouTube nih ada masalah nggak? Maksudnya ada problem khusus nggak sih yang bener-bener lu, aduh gua ngedown banget nih gitu? Untuk problem ya ada sih bang, pasti ada sih, nggak ada jalannya orang itu mulus. Pasti ada gitu, dimana di situ ada apa, di saat ada masalah gitu. Down. Kadang gini, kita udah seakan-akan nih, wah seneng nih gitu, kayak wah minggu depan enak nih. Ya. Tapi tahu-taunya beda dengan apa ya ekspektasi gitu. Nggak sesuai kenyataannya. Gitu. Ekspektasi kita mau dapat value segini, ternyata berbeda. Gitu. Nah, terus cara menanggapinya lu gimana tuh?
Kalau gue sendiri nih jujur ya, mungkin abang tahu lah. Walaupun keadaan nggak jelas lah, kayak udah down banget, tapi ya tetap santai aja gitu, ngerti nggak? Santai, tetap dibawa relax. Gitu. Yang penting kita tetap fokus, tetap berjalan gitu. Iya. Ya down nggak apa-apa ya, down nggak apa-apa, manusiawi, manusia ya pasti down. Kalau robot ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kalau manusia kita pasti down. Cuma ya ingat, kita kalau lagi down itu ya ingat harus bangkit. Kita nggak boleh berjalan di tempat yang sama. Fokus sama downnya itu kan. Nah, apalagi gue tanya ya. Sekarang lu kan fokus di YouTube sama TikTok ya. Terus lu bakal bikin apa lagi nih, gebrakan apa lagi nih yang lu pengen lakuin? Kalau gue pengen lakuin sih banyak sih bang, tapi belum, masih dalam proses gitu. Okay. Banyak lah impian-impian gitu, impian yang pengen diwujudkan lah gitu. Kan ada tujuannya, kita hidup di entertainment, kita hidup di ini kan pasti ada tujuannya lah gitu. Pasti, iya. Gitu doang? Iya bang. Tapi masih belum terrealisasi ya intinya. Ya, yang mudah-mudahan lah. Ya kan kalau kita bicara impian, misalkan kita ini ada pohon, ya kan ada pohon. Lu mau metik mangga nih kan, caranya gimana nih ya kan? Kita mau pakai tangga, atau pakai tangga kah, atau kita manjat kah? Ya kan itu kan caranya berbeda-beda. Berbeda kok ya benar, berbeda-beda. Nah lu mau menggapai apa yang tadi lu bilang itu caranya gimana sih, maksud gua? Kayak ya mungkin lu bisa jelasin ke teman-teman yang mungkin teman-teman juga kan punya mimpinya masing-masing. Entar teman-teman mau buka usaha atau dia mau YouTube juga sama kayak kita, atau dia mau bikin apa, mau jadi pramugari dan lain-lain, itu kan sebuah pencapaian. Nah, kalau dari lu pribadi, maksudnya dari pencapaian itu lu mau prosesnya gimana biar nyampe gitu. Ya, yang terutama sih niat bang, harus tinggi. Niat harus tinggi ya. Soalnya kalau kita punya kemauan tinggi, itu pasti kita bergerak sendiri. Iya, betul. Kalau emang bener-bener ya, kalau dari hati emang bener-bener, contoh nih kayak besok mau sekolah gitu, pasti sekarang tidur. Kayak besok mau jalan nih sama teman, pagi jam 7 gitu, pasti malamnya tidur. Nah kayak gitu, maksudnya contoh nih kayak abang menjelaskan tadi, gimana caranya ngambil buah? Pakai tangga atau manjat. Atau ada cara lain kan, setiap orang berbeda-beda gitu. Apa ada yang minta tolong ke temennya, kan, bahu-membahu, ada. Jadi kalau tidak ada tangga, ya kalau bisa memanjat. Kalau tidak bisa memanjat, lemparlah itu pakai batu buahnya. Pokoknya gimana caranya gitu, capek boleh, yang penting kita menikmatin hasilnya gitu bang. Hasilnya dan di koridor yang benar. Benar. Ya itu intinya, maksud gua karena gua juga kan, setiap orang juga pasti pengen cita-citanya tercapai, pengen pencapaian maksimal di hidupnya gitu kan. Cuma kan ada yang bingung nih, kok gimana ya, gue pengen nih jadi YouTuber gaming misalkan, gue bingung nih, gue nggak punya alat, gue nggak punya apa segala macem. Nah terus gue harus melangkahnya dan mulainya dari mana gitu kan. Nah salah satunya kayak gimana tuh Ri, kalau kayak gitu? Salah satunya nih, kayak contoh untuk menjadi YouTuber ya, content creator. Untuk pertama, apa yang kalian punya itu yang kalian pakai. Jangan mengejar jangan langsung membeli ini untuk jangan, apa yang kalian punya pakai gitu. Ngerti nggak? Kan banyak kan YouTuber pengen suaranya jernih di kamera, pakai apa itu? Clip on atau segala macam. Apa adanya, punya HP nih, pakai HP gitu. Yang penting ada hasilnya gitu. Daripada menunggu tapi tidak ada aksi atau pergerakan, ya nggak dapat apa ujung-ujungnya gitu. Karena apa ya? Ya dapatnya cuma ngelamun. Akhirnya buang-buang waktu nggak jelas. Benar. Pokoknya jangan lambat melangkah lah intinya. Jangan lambat melangkah, betul. Oke, jadi kan tapi lu sempet, gue balik lagi ke 18 plus ya. Yeah. Menarik nih untuk dibahas ya. Lu kan sempat terjun juga tuh ke 18 plus ya. Tanggapan dari keluarga lu gimana sih? Jangankan ke 18 plus ya. Nah, kan kemarin gue sempat bikin 18 plus itu. Iya, sebetulnya. Itu pada nelpon semua itu. Oh iya, terus. Iya, Bang. Terus. Nih, gue cerita nih Bang ya. Nah, itu pertama kali gue ngonten gombal. Di situ kan ada cium tangan dan peluk, ya kan?
akhirnya pas gue pulang tuh baru lah kayak rapat lah gitu, kayak sidang gitu satu keluarga. Gini, kok bisa kata begitu? Kok bisa kamu begitu? ini segala macam gitu. Nah, mungkin ngiranya ya orang-orang ngelihat dari video itu pakai nafsu lah, pakai pasti gitu kan? Ngelihat dari sampul dan video, wah pasti banyak udah nggak benar, dibilang banyak ceweknya atau segala macam mainin cewek gitu. Padahal dia juga belum buka isi videonya. Dan nggak tahu aslinya konten kreator itu seperti apa di balik layar. Di balik layar. Kadang itu di balik layar itu mereka nggak ngapa-ngapain. Iya, emang nggak ngapa-ngapain, kamu mau ngapain? Kan orang nggak sengaja kalau misalkan mau ngapa-ngapain pun kalau ada orang di belakang kamera, makanya. Dan gue juga di situ kan bikinnya di tempat umum bang, yang di Malioboro itu. Iya. Lalu gue jelasin gini bang, contoh nih ya, gue jelasin kayak gue bikin video sama monyet ya, contoh iya sama hewan nih, kan ada lah hewan itu yang bisa diajak bercanda kan, yang nurut. Nah, masa iya gue pengen sama monyetnya? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Yang gue pengen untuk menghibur, ya kan, dan ada tujuannya dong. Apa kayak ya pengen dapat feedback juga dong dari dalam video itu, gitu maksudnya. Nggak semua orang yang bikin video sama cewek itu pengen sama ceweknya, enggak gitu. Akhirnya gue jelasin kayak gitu bang, akhirnya paham. Keluarga. Terus bikin 18 plus yang prank rudal lah. Ya gitu-gitu. Gue juga sempet naik tuh yang gue collab sama Sadam karena yang ngedumekan gitu. Iya kan. Karena kan si Sadam juga kan lagi viral gitu kan. Jadi tiba-tiba kok kencang banget video gue nih, tiba-tiba kan naiknya kan. Oh kayaknya karena waktu itu kan channelnya YouTube si Sadam kan lagi ke take down kan. Mungkin beralihnya ke gua semua ketika dia nyari Mama Sadam, ketemu video gua. Habis gua di situ di head comment dan lain-lain kan. Sampai akhirnya sama cewek gua tuh dulu ya. Iya, dulu ya. Oh, cewek gua tanteku lihat nih dan lain-lain segala macem kan. Gue dijelaskan ya udah kalau memang kayak gitu gue private karena kan dari keluarganya yang minta kan. Karena gue juga selalu mengedepankan keluarganya dia gimana pun juga gitu kan, karena ya padahal itu beramai-ramai kan sama rame-rame kan. Nggak mungkin gitu loh, maksud gue nggak mungkin banget kita berempat kayak begitu, dan nggak mungkin. Dan di belakang kamera ada elu, ya kan? Iya, benar. Ada saya, ada lagi kan nggak mungkin gitu kita ngelakuin hal yang tidak senonoh di depan orang-orang itu gitu kan. Ya akhirnya ya tanpa gue jelaskan ya udahlah gue bawa private dulu gitu kan. Nah dengan hal-hal kayak gitu adalah menurut gue ya gimana, maksudnya kalau ada misalkan keluarganya saya yang menghubungi Ari langsung gitu kan untuk kenapa nih ada konten kayak gini gitu. Oh iya bang, pernah juga orang tuanya saya bang. Iya, pernah bertanya ya. Jangan-jangan gimana ini begini gitu. Cuman di situ gue jelasin gitu kan. Ya sebenarnya kan kita hidup di entertainment bunda gitu. Jadi kita kayak ngikutin apa yang suka, apa yang penonton suka. Soalnya gini, ketika orang upload 18 plus itu pasti yang nonton tuh rame gitu kan. Nah gitu, jadi ngikutin apa yang penonton suka. Bukan ngikutin penonton yang suka. Gitu. Penonton request. Oke. Gitu. Nah dan di situ di situ juga nggak berduaan, bener-bener nggak berduaan kan, ada bang yang kuat, ada bang Sadam, ada yang lain-lain. Tapi gitu. Orang lihatnya lu berdua doang. Benar. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kita bikin 18 plus banyak-banyak gitu. Iya ada orang. Nanti dikira skandal. Aduh, ya begitu teman-teman. Iya. Tapi menarik untuk dibahas 18 plus karena salah satu yang sebenarnya maksudnya bisa nggak sih Ri, kalau 18 plus itu dilaporin KPAI sebetulnya? Bisa nggak menurut lu ya? Menurut lu pribadi dilaporin KPAI, menurut lu bisa nggak sih sebetulnya? Kalau konten 18 plus itu 18 plus misalkan ada yang head comment gitu kan, teman-teman komentar lu gue bakal laporin KPAI ini gitu kan mengenai konten lu karena tidak senonoh, tidak baik untuk melihat anak kecil dan lain-lain gitu kan. Padahal kalau kita upload kalau kita upload di YouTube itu kan kita udah ada aturannya nih buat ditonton sama anak-anak atau enggak kan, ada pilihannya kan. Dan kita selalu checklist tidak dibuat untuk anak-anak. Dan itu nggak ke-share sama anak-anak yang di bawah umur, teman-teman. Iya, itu nggak mungkin muncul. Nggak bakal muncul. Nggak mungkin. Jadi yang nonton
itu ya memang udah kita filter gitu kan. Nah menurut lo kalau kayak gitu bisa nggak sih kalau misalkan dilaporin KPAI konten kayak gitu? Kalau menurut gue sih nggak wajar sih bang. Iya maksudnya seharusnya bisa atau enggak kalau misalkan dilaporin KPAI? Enggak dong. Enggak bisa kalau menurut lo ya. Soalnya gini, kita kayak prank 18 plus itu kan banyak nih bang. Konsepnya itu banyak. Kayak prank rudal tanpa pakaian seksi ya, ada juga. Ada. Nah, masa iya mau dilaporkan, sedangkan orang-orang yang apa ya, yang lebih daripada konten itu lebih parah gitu kayak mengumbar aura atau yang joget-joget itu kan yang lebih kayak buat bahan hawa nafsu gitu, menggairahkan ya. Jadi lagi di TikTok sekarang banyak. Nah gitu, banyak banget. Kenapa nggak mengomentari hal itu gitu kan? Kenapa malah justru yang kayak kita orang yang dihajar gitu kan? Tapi kalau menurut gue kalau untuk dilaporin KPAI sebenarnya nggak bisa dan nggak kuat menurut gue ya. Karena iya emang nggak bisa bang. Mereka itu harusnya lihat isinya dulu. Mereka juga nggak akan sembarangan nge-tag down video gitu kan. Mereka akan melihat isinya dulu. Kalau memang benar-benar yang parah banget, yang benar-benar udah melakukan hal itu, secara nggak langsung tanpa kalian melaporkan KPAI pun dari YouTube-nya udah ke-tag down sendiri. Benar, iya. Benar kan? Dan dari YouTube udah ada defense buat yang kalau misalkan kita upload dia udah ada apa sih namanya kalau itu tuh kalau kita baru upload tuh peninjauan dari apa ya, dari thumbnail gambarnya, dari isi videonya dan lain-lain itu udah peninjauan. Nah kalau isinya yang memang benar-benar parah itu langsung otomatis ke take down dan kehapus videonya. Benar. Kalau misalkan video kita masih bertahan di situ berarti kan dari pihak YouTube pun enggak peninjauannya kita lolos dari peninjauan. Benar. Gitu. Apalagi kalau misalkan dilaporin KPAI misalkan ya yang videonya viral kemarin si Sadam, KPAI tersentuh nih, ya kan, melihat nih akhirnya dia buka dan lain-lain ya, menurut gue sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Dan dia juga masa mau dilaporkan itu kan kontennya tempat umum Sadam. Nah itu satu ya kalau memang yang tadi gue bilang keberatan dari si ceweknya merasa dilecehkan baru kuat. Benar, ya. Baru kuat dilaporkan ke polisi karena wah merasa diri gua nih udah dilecehin kan sama lu contoh gitu kan, gua baru bisa melaporkan ke polisi. Tapi kalau dari guanya enggak kok, lu nggak melecehkan gua, ya buat apa juga gitu. Tapi gua pernah bang mau dilaporin ke polisi karena kontennya gini. Padahal di situ posisi ceweknya itu jomblo. Terus gombal kan? Itu video gombal. Masih di Jogja. Di random, ya di Jogja. Gombalin dia. Di situ tidak ada kontak fisik. Ngerti nggak? Tidak ada kontak fisik. Terus minta apa? Tiba-tiba cowoknya dia punya cowok baru itu udah kan 2 bulan kemudian. Oh video lama. Video lama terus minta hapus. Nggak mau dong gua. Soalnya kan di situ ada izin dari ceweknya, ada izin dan situ tidak ada kontak fisik. Kita ngobrol wajar gitu. Terus dia mau laporin ke polisi langsung. Ya udah kalau memang nggak mau ini harus ke jalur hukum dia bilang gitu. Langsung lah gua bilang ya udah ayo bang di mana bang, apa kantor polisi yang mana gua bilang gitu. Itu udah lah nggak selesai ya. Ngancem doang gitu. Orang di situ di tempat umum dan di situ tidak ada kontak fisik dan itu kebetulan dia jomblo dan itu pacar barunya itu baru itu tidak ada kaitannya dengan yang masa lalunya gitu. Dan gue juga di take down dia. Tapi dia minta take down videonya. Cowoknya bukan iya. dari pihak ceweknya. Tapi kalau ceweknya nggak masalah kan? Nggak masalah. Pen aja ya. Ya itu yang tadi gue bilang. Karena hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kurang kuat kalian untuk melaporkan itu gitu, kecuali yang udah parah banget ya. Kalau parah banget pun bakal ke take down sendiri yang tadi gue bilang dari YouTube-nya. Itu soalnya dikoreksi semua dalam video, dalam judul, dalam thumbnail gitu. Kalau emang tidak wajar ditontonkan itu pasti dihilangkan oleh YouTube. Jangankan hal-hal kayak gitu ya. Kau buka sedikit aja dari thumbnail pasti langsung kehapus thumbnailnya. Karena dari sistem YouTube itu juga udah pintar ya. Dia udah mendetek dan dia udah ada peninjauan pas kita upload gitu. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir. Kalau misalkan kita di situ videonya masih ada, berarti kita udah lolos peninjauan. Yang mana YouTube dan KPAI ini juga udah bekerja sama. Ya, kenapa YouTube beda ya YouTube Indonesia sama YouTube luar ya? Kalau YouTube Indonesia kan udah ada batasannya tuh peninjauan segala macam. Karena yang segini-gini juga udah pasti ke take down kan. Beda sama YouTube luar. Bebas. YouTube luar mungkin lebih bebas karena dia bekerja sama yang di luar negeri itu kan. Nah kalau YouTube kita kan udah bekerja sama KPAI.
berarti kalau dari YouTube-nya udah oke, berarti KPI juga oke. Iya. Gitu. Dan juga lagian ada yang melaporkan itu. Apa ya? Kalau dipikir tuh apa sih maksudnya gitu? Iya. Apakah orang itu paling buruk yang ada di YouTuber gitu, ngerti nggak? Apakah yang nonton itu lebih baik gitu daripada dia gitu yang bikin 18 plus gitu? Padahal kan itu sebenarnya itu cuma di thumbnail dan di video doang gitu. Isinya tidak seperti itu. Isinya tidak seperti itu. Ya lagi-lagi yang dibilang tadi hiburan satu ya, netizen mungkin gini Ri, menurut gua ya. Mungkin dia pengennya kita lebih baik sih. Kalau gua ngambil positifnya ya. Cuman mungkin caranya aja yang agak kurang benar gitu kan. Karena ya mungkin teman-teman juga di sini yang kayak misalkan udah yang head comment banget juga, kita thank you banget ya. Iya. Karena dari teman-teman sendiri yang head comment, kita bisa jadi maju, kita jadi besar. Ya mungkin kita juga jadi introspeksi diri dan lain-lain kan. Kalau nggak ada mereka kita nggak jadi apa-apa juga ya. Benar. Jadi buat kalian thank you banget. Gitu. Keren sih kalian, best lah, terbaik gitu. Tapi rencananya lo bakal bikin 18 plus lagi kan? Nggak tahu. Soalnya gini, kalau bikin apa ya 18 plus itu kan risikonya juga lumayan sih bang. Kayak kita lama-lama ngonten, terus kita ngedit, ini segala macam. Itu termasuk teman-teman ya. Jadi kita bikin 18 plus itu juga yang tadi gue bilang ke detect sama YouTube. Kalau memang masih ada, kita juga berhubungan sama dolar kuning juga gitu. Jadi ya memang YouTube defense-nya udah keren menurut gua. Iya. Gitu. Jadi tanpa kalian laporin juga kita sebenarnya udah imbas. Udah imbasnya gitu. Kita nggak dapat apa-apa gitu kan, percuma upload, nggak tidur buat ngedit ini. Ujung-ujungnya dolar kuning itu. Serius itu kayak lemes bang. Lemes karena emang penghasilan kita salah satunya cuma dari situ doang teman-teman. Terus kalau endorse itu kan ya naik turun ya. Naik turun. Kadang lagi kenceng endorse, dapat kita endorse, cuman kalau lagi ya kosong bener nggak ada. Kalau kosong nggak ada berisi. Karena kan sebenarnya kan intinya kita influencer dalam job desk, ya kan. Tapi pada intinya kita freelance. Ya kalau freelance itu kan kita kerja ya, kadang kerja, kadang nggak kerja, ya penghasilan kadang ada ya kadang enggak. Ya benar. Freelance gitu. Jadi kalau misalkan YouTube kita dolar kuning itu ya down banget kita. Karena dolar kuning udah nggak ada uangnya. Nggak ada. Percuma walaupun ratusan ribu yang nonton, goceng lah 5.000. 5.000 rupiah itu. Nggak ada. Kalau nyampe 5.000 rupiah itu 100.000 yang nonton. 5.000 rupiah kalau nyampe itu. Nggak ada. Makanya nggak ada, aduh gitu parah. Jadi buat kalian intinya hargailah gitu. Kalau kalian terhibur, ya tonton gitu. Kalau enggak ya udah jangan di skip aja, nggak apa-apa. Banyak kok konten-konten yang lebih mungkin menurut kalian itu yang suka lebih, gitu. Lebih edukasi ya. Banyak gitu. Kok yang memang konten-konten dari pelajaran atau konten-konten yang beredukasi lah, banyak kok di YouTube. Ya tinggal kitanya aja. Iya. Kita mau filter mau kemana arahnya gitu kan. Ya kalau kalian nemu video kita, ya udah nggak usah ditonton. Itu aja kan. Iya. Tinggal cari yang lain. Banyak. Jadi Ri, gimana Ri? Kalau abang ini mau bikin 18 plus? Gak, gue udah gak bikin 18 plus. Kayaknya ya. Gue gak akan bikin sih. Ya, gak tau lah nanti ke depannya juga. Terus abang ini apa? Mau bikin apa nih? Bikin yang gue suka aja lah saat inilah. Yang enggak kan? Abang ini membuat konten atau apa ya? Pasti ada tujuannya dong. Pasti. Mau kayak podcast, ada ngeprank, ada bucin, ada ini segala macam gitu. Ya kalau saat ini kan karena gue juga lagi dapat musibah juga kan, jadi ya gue pengen fokusin di podcast dulu ya. Gue nggak tahu nih bakal naik atau enggak ya. Intinya gue cuma mau berusaha yang tadi lo bilang kan. Yang penting kita mau coba memanjat aja dulu, urusan kita jatuh atau enggak ya urusan belakangan. Yang penting kita mencoba aja dulu ya kan. Ntar kita di tengah-tengah ketemu batang gede kah, ntar di tengah-tengah ketemu semut besar yang mungkin kita jadi jatuh, itu nggak masalah. Yang penting kita manjat dulu kayak gitu. Cari cara gimana caranya gitu. Udah Ri, gimana Ri nanti ke depannya mau bikin 18 plus apa tetap bucin nih? Apa ada gebrakan baru kan? Kalau untuk soal itu sih ini ya bang ya,
belum tahu kalau untuk 18 plus gitu. Soalnya gue bikin nggak begitu sering bang. Sering aja, selingan gitu. Soalnya kadang gue ngikutin apa kata netizen gitu aja sih. Gitu. Request gitu. Bang, gini bang, gini, oke, gaspol. Ya begitu. Begitu. Nah, Ari sebenarnya lo pacaran sama saya kan? Pacaran sama saya kan? Menariknya dari saya apa sih? Menurut gua pertama kali ketemu ya itu sama Bang Bet. Yang di Sudirman. Yang di terowongan ya? Bukan, di depan Waki dia. Oh, di depan Waki. Abang di situ sama gua di MRT ya, MRT Starbucks. Sama siapa gitu? Sama gua lagi sendiri kalau nggak salah. Oh iya, lagi sendiri gua. Yang lu lagi keliling, lagi cari target. Ada Bang Bet lah, gua bareng sama Bang Bet tuh. Saya lagi duduk tuh sama adiknya, berdua dia lagi nyantai. Nah, di situ banyak gerombolan tuh di pinggirnya. Itu bang, kata gua tuh, bang itu bang itu. Itu banyak cowok nyari, ntar takutnya dia cowoknya atau teman-temannya, gua malu. Gua yang nyemperin gitu kan. Terus sayanya yang Bang Bet lah yang itu langsung ke dia gitu. Nah, bikinlah konten. Setelah itu kan gue ngomong sama bang juga. Ya kan gue teman-teman belum tahu kan, ceritain lah. Kalau gue udah tahu sebenarnya. Cuma kan pengen tahu nih teman-teman kan gimana sih ketemunya saya dan lain-lain. Kan tiba-tiba lu bikin konten aja kan. Iya. Kalau penonton lama kan penonton baru kan belum tahu. Iya benar. Nah, gue pertama itu minta tolong sama dia sama Bang Bet. Bang, coba dong ngobrolin sama dia. Soalnya kan gue malu dan dia yang lebih kenal bang. Karena bang kenal. Gue nggak terlalu kenal. Tapi Bet kenal duluan. Gue nggak terlalu kenal. Gue juga cuma memberanikan diri aja gue ngobrol karena kan ya tujuannya baik kan, menawarkan pekerjaan gitu kan. Jadi makanya gue berani gitu kan. Tapi ini agak asik sih bang ceritanya serius. Lucu ya. Makanya gini. Setelah itu gue ngonten kan, bikin video sama dia dua video. Di situ juga masih malu-malu. Malu-malu, namanya orang baru ya. Kita cuma mau berteman aja gitu. Tiba-tiba setelah 2 video upload dan saya nonton dan segala macam, dia inilah ngasih WA dia. Gua nggak minta, cuman gua dulu masih dem-deman. Dem-demannya gua nanya seperlunya aja. Oh iya kak, nanti kita dem-deman nggak? Gitu-gitu doang. Nah cuman gitu udah 2 hari saya ngasih nomor WA karena gue takut bang, gue malu gitu. Gue insecure sama dia gitu bang. Makanya di WA aja kak gitu. Lanjut lah gue WA. Nah pertamanya gini, kayak teleponan lah gitu. Kita nggak mau saling jujur sama saya, ngerti nggak? Abang baper nggak? Nah gitu. Kamu baper nggak gitu? Aku nanya balik bang, gue nanya balik sama dia. Maksudnya nggak mau saling mengungkapkan gitu, tapi ada lah rasa nyaman gitu ya. Padahal yang namanya juga malu-malu gitu. Kok kamu, kok abang, kenapa sih kok nanya gitu kan? Aku duluan yang nanya, abang baper apa enggak gitu kan? Ya kamu baper apa enggak? Ya udahlah kita ngobrol di Sudirman. Nah akhirnya ngobrol di Sudirman besoknya bang. Ngobrol berdua ini segala macam. Nah tertariknya gue kasih gini. Kan kalau gue pribadi tidak memfokuskan untuk bucin. Kita cari partner ada tujuannya gitu kan. Nah situ obrolannya saya itu kayak masuk ke gue gitu, ngerti gak? Kayak jarang lah yang gue temuin cewek-cewek gitu. Nah dia itu jadi gini bang, nanti depannya begini, dan dia juga kayak dewasa lah kalau menurut gue dari pertama kali kenal gue itu obrolannya dewasa dan ya kata gue sih ini masuk nih gitu. Kan banyak tuh yang sebelumnya yang lo bikin. Cuman dengan perjalanannya, dengan gimana dia karena kurang begitu ya. Maksudnya bukan kurang bang. Maksudnya dengan gimana dia dengan perilakunya, sifatnya, omongannya. Gitu. Ketahuan sendiri. Gitu. Sisi-sisinya dia lah. Terus. Nah situlah. Yakin banget gua sama saya gitu. Sampai sekarang akhirnya. Dan di situ kayak gua pengen kayak nembak dia ini gitu bang. Nembak pertamanya gimana sih? Jujur nih, nembak pertamanya di mana ya? Nyari Sudirman sih bang. Di mana tuh?
Ada lah itu videonya. Sebenarnya udah bikin bang. Nah, itu udah bikin. Itu ketiga kali apa berapa kalinya gitu. Nah serius pertama kali apa sebelum setelah video itu jadian, gua sama dia itu nggak ada kayak mau peluk lah atau apa, itu malu banget bang. Tapi setelah jadian ya no problem lah. Asik. Kas gitu. Ya karena kan emang masih malu-malu ya kan. Iya. Terus ya gimana orang baru kan. Mau siapa juga kalau orang baru ujung-ujung malu-malu mau. Gua sebenarnya mana gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah maksudnya bisa sampai bertahan sampai sejauh ini ya kan? Gitu. Soalnya kan jarang lah ada cewek itu untuk apa ya, menemani saat kita down, saat kita gimana perjalanannya kita itu jarang. Susah seneng bareng-bareng ya kan? Gitu. Oke. Ya mungkin gitu aja ya motivasi nih dari lo mungkin ke teman-teman, motivasi apapun itulah. Apapun ya, apapun lah. Ya pokoknya jalani hidup, tetap bersyukur ya kan, tetap berbuat baik gitu. Harus ikhlas apa yang dijalani gitu, nggak boleh mengeluh. Betul. Intinya gitu ya? Iya intinya gitu. Mau gimana lagi namanya juga hidup kan ya bang? Iya betul. Oke, mungkin nokip kita sampai sini dulu karena kita udah pusing ya. Iya, udah pusing dan udah ngantuk dan bahan bakar juga habis. Bahan bakar ya. Bahan bakar habis. Mungkin gitu aja, kurang lebihnya kalau ada kata-kata kita yang agak menyinggung, agak gimana gitu mohon dimaafkan ya. Karena yang tadi kita bilang just entertainment. Nah. Terus apa yang tadi kita klarifikasi juga ya kita udah jelaskan kan. Dan di sini juga apa ya, kita ya asal ini aja, maksudnya apa yang kita tanya jawab gitu. Apa yang kita pengen dibicarakan gitu. Ya nokip nongkrong kita bersama. Pokoknya nokip nonton jangan di skip. Nonton jangan di skip. Oke, thank you teman-teman, jangan lupa subscribe. Ari Penemus dan apa namanya? Yanuar Official. Oh, Yanuar Official. Thank you.